Selamat sore bagi Bapak, Ibu peserta, dan seluruh pendengar setia Radio Gal FM dimanapun berada. Gentle Ghost adalah lembaga pendidikan pengembangan diri yang terletak di Kota Malang, tepatnya di Jalan Ade Irma Suryani nomor 26 Malang. Di tengah pandemi COVID-19, Gentle Ghost membuka program edukasi online untuk anak-anak dimanapun berada, terbuka untuk anak-anak, semua anak di semua kota. Untuk info lengkap dapat menghubungi lebih lanjut di nomor 081 217 544 844 atau 0858 599 65133 atau juga bisa dilihat di Instagram Gentle Ghost @gentleghostmalang. Prepare your kid for the future. Mari kita persiapkan anak-anak kita untuk masa depannya. Bersama saya Niko untuk moderator hari ini. Saat ini kita berjumpa kembali dalam rangkaian seminar online dalam rangka ulang tahun Gentle Ghost yang ke-10. Dan sebelum kita mulai seminar online hari ini, mari kita foto bersama terlebih dahulu. Minta tolong untuk video bisa dinyalakan semuanya. Kita akan terlebih dahulu foto bersama. Terima kasih, bisa dinyalakan. Untuk yang masih belum dinyalakan videonya, akan saya hitung sama-sama. Oke, terima kasih yang sudah membuka videonya. Oke, akan saya hitung sama-sama. Oke, 1, 2, oke, 1, 2, 3. Oke, sekali lagi ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Oke. Kembali menginfokan bagi peserta yang mengikuti via Zoom, mohon mematikan atau mute suara untuk kelancaran jalannya seminar online sore ini. Bila ada pertanyaan, bisa dituliskan di fitur chat, dan pertanyaan yang tidak terjawab karena waktu telah habis akan kami tindak lanjuti via WhatsApp. Khusus untuk seminar hari ini, kita akan adakan peran interaktif dari narasumber bagi peserta yang mengikuti via Zoom. Dapat pertanyaan dan narasumber bisa di-unmute atau dibuka suaranya bila diminta oleh narasumber. Baiklah, saat ini kita akan memulai seminar online Gentle Ghost dengan tema mendidik anak zaman now, dan narasumber kita hari ini adalah Bapak Andi Supriyo yang merupakan pimpinan Gentle Ghost. Bapak Andi berkuliah di Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya dan lulus pada tahun 1998. Beliau mendirikan sekolah Kyriakon pada tahun 2006 dan berubah menjadi Gentle Ghost pada tahun 2010. Beliau juga telah mengikuti kursus pendidikan Coursera, antara lain pendidikan anak ADHD, cara stimulasi otak anak usia dini, pendidikan anak berkebutuhan khusus, dan millennial parenting. Baik, waktu dan tempat saya persilakan Bapak Andi. Terima kasih Pak Niko. Selamat sore semua peserta dan juga pendengar Gala FM. Terima kasih sudah mengikuti seminar yang diselenggarakan oleh Gentle Ghost ini pada tanggal cantik ini ya, tanggal 8 Agustus jam 4 sore. Saya akan mulai untuk bagaimana untuk mendidik anak zaman now ya. Saya akan share screen-nya. Oke. Share screen. Oke. Kenapa kok kita pilih topik untuk mendidik anak zaman now ya? Apa beda anak zaman now dengan anak zaman dulu? Kita akan lihat dulu ya di sini ya. Oke. Semua bisa dilihat di layar untuk pendengar Gala FM. Saya akan masukkan apa yang diceritakan di layar. Oke. Sebelumnya, saya minta peserta untuk mengisi daftar pertanyaan yang muncul di chat
saudara ya, ada 5 pertanyaan. Mohon untuk diisi melalui chat juga supaya nanti Pak Niko sebagai moderator bisa mulai mengumpulkan jawabannya mulai dari sekarang nanti supaya lebih mudah untuk kita memulai rangkaian pertanyaannya. Oke. Saya mulai. Apakah anak Anda sulit mengendalikan emosi? Harus selalu dituruti kemauannya? Kecanduan gadget? Tidak mau bergaul? Tidak bisa bertanggung jawab? Ya, mungkin itu keluhan-keluhan yang paling sering istilahnya dikeluhkan oleh orang tua zaman sekarang ya. Mereka merasa bahwa ya kenapa kok anak saya seperti ini, atau ya kenapa kok saya merasa anak saya tidak bisa saya atur dan lain-lain ya. Saya akan mulai dulu dengan bagaimana sih orang tua zaman now. Orang tua zaman now itu tingkat pendidikannya relatif tinggi ya. Anak zaman sekarang itu adalah yang usianya mungkin di bawah 12 tahun, berarti orang tuanya biasanya adalah kelahiran tahun 80 sampai 90. Ya, jadi kalau misalnya anaknya sekarang usia 10 tahun, mungkin ayah ibunya kelahiran tahun 80 sampai 90. Kelahiran tahun 80 sampai 90 berarti dia sudah mengalami kuliah tuh di era awal tahun 2000-an ya, benar ya. Usianya mungkin sekitar 17, 18 tuh awal tahun 2000-an. Jadi sekitar 20 tahun yang lalu. 20 tahun yang lalu pendidikan di Indonesia sudah cukup maju. Wajib belajar sudah 9 tahun. Jadi maksudnya harapannya minimal SMA. Harapannya minimal SMA. Tapi saya yakin banyak yang melanjutkan ke D3 atau S1. Jadi untuk orang tua yang zaman now itu tingkat pendidikannya relatif sudah tinggi. Kemudian yang kedua, suami istri sama-sama bekerja. Kalau kita lihat ya, zaman now itu suami istri itu biasanya sama-sama bekerja. Mereka tidak seperti zaman orang tua saya dulu. Kalau zaman orang tua saya dulu kan beda. Mama saya selalu di rumah sebagai ibu rumah tangga, ayah saya yang bekerja. Itu pun bekerjanya nggak seperti sekarang ya, bekerja kantoran. Bekerjanya adalah swasta, buka toko sendiri. Jadi istilahnya bertemu dengan orang tua, baik ayah maupun ibu, itu waktunya jauh lebih banyak daripada anak zaman now. Ya. Kemudian yang ketiga, zaman now materi adalah simbol dari kesuksesan. Kenapa kok ini saya katakan demikian? Loh, apakah pada zaman Pak Andi kecil dulu materi bukan simbol kesuksesan, Pak? Simbol kesuksesan juga. Tapi pada zaman saya kecil, simbol kesuksesan lebih banyak simbolnya. Ya kan? Berprestasi di bidang olahraga misalnya, itu dianggap Anda sukses. Makanya dulu kan ada idola-idola bulu tangkis seperti Susi Susanti, Alan Budi Kusuma, Arianto Arbi gitu ya. Anak-anak zaman dulu pasti tahu lah itu. Kemudian misalnya jadi penyanyi. Jadi penyanyi zaman dulu itu simbol kesuksesan ya. Meskipun materinya mungkin yang didapat nggak sebanyak penyanyi zaman sekarang. Orang-orang dulu kalau saya ketika SMP, SMA itu ya, penyanyi tertentu mengeluarkan album kaset, wah kalau ada yang punya album kaset penyanyi tersebut sudah istilahnya luar biasa bangga ya. Beda dengan anak sekarang tinggal lihat di YouTube, tinggal selesai, besok tinggal di-download, di iPod, di iCash, semua sudah berjalan. Kemudian orang tua zaman now itu ingin anak mengembangkan semua potensinya. Apakah pada zaman dulu orang tuanya tidak ingin mengembangkan semua potensinya? Iya, sama sebenarnya. Cuman bedanya di sini. Kalau zaman dulu, misalnya saya gitu ya, saya tidak punya bakat musik,
dalam artian tidak punya bakat memainkan alat musik, orang tua saya tidak meminta saya ikut misalnya satu kursus gitar, kursus piano, itu enggak. Tapi orang tua zaman sekarang beda. Mereka ingin semua potensi anaknya terasah. Apakah itu baik? Ya, saya harus katakan itu baik. Apakah itu ada efek negatifnya? Ada pasti. Mungkin pada anak-anak tertentu yang kemampuannya tidak di bidang tersebut, malah akan merasa terbebani. Tapi apakah tidak terasa dengan baik? Ya, terasa dengan baik semua pasti. Kemudian yang kedua, orang tua zaman now kendalanya adalah tatap muka dengan anak relatif sebentar. Ya enggak? Kalau orang tuanya dua-dua bekerja, anaknya ikut babysitter atau ikut kakek nenek atau ikut tante, om atau siapa ya, pasti tatap muka dengan anak relatif sebentar. Pulang kerja mungkin jam 6, makan sebentar, ngobrol-ngobrol dengan anak, setelah itu anaknya tidur, udah jam 9 udah tidur ya. Jadi kalau dipikir waktunya sebentar nggak? Ya kalau dibandingkan dulu pasti jauh lebih sebentar ya. Zaman saya dulu karena orang banyak kan ibunya tidak bekerja, pulang sekolah anaknya udah ketemu ibunya pasti ya. Zaman sekarang mungkin enggak ya. Kemudian yang ketiga, orang tua zaman now berusaha menyediakan semua kebutuhan anak. Pertanyaannya kembali lagi, loh, orang tua zaman dulu berarti nggak mengeluarkan ini, Pak, kebutuhan anak nggak dipenuhin semua. Saya harus katakan ya, zaman dulu tahun 80-an ya, ketika saya masih kecil, ekonomi tidak semaju zaman sekarang. Jadi kebutuhan anak harus diprioritaskan. Mana yang penting, mana yang tidak penting. Misalnya gini, anaknya merengek mau minta main Nintendo. Tahun 86 itu kan sudah ada Nintendo generasi pertama itu ya. Dan harganya cukup mahal untuk zaman itu. Apakah kalau anaknya merengek akan diberikan? Ya dilihat dulu. Karena zaman itu tidak ada kredit, tidak ada mencicil-mencicil ya. Kalau Anda tidak mempunyai tabungan uang tunai, Anda tidak bisa membeli barang yang relatif mahal dengan mudah. Kenapa kok saya bisa katakan ini? Ketika orang tua saya mau membelikan saya sepeda motor waktu SMA ya, saya masih ingat itu ya, Astrea Star ya. Tahun 86 harganya 2.200.000. Tahun 86, jangan bilang zaman sekarang ya. Kalau zaman sekarang 2.200.000 kan lumayan murah. Tahun 86 2.200.000 itu harus bayar cash. Tidak ada namanya kredit, tidak ada namanya finansial yang bisa membantu supaya kredit, nggak ada. Jadi kalau orang tua zaman now bedanya dengan zaman dulu yaitu pasti. Sekarang misalnya anaknya ngotot minta sepeda motor gitu ya, udah SMA gitu. Bisa kredit. Bisa, zaman dulu nggak bisa. Itu sebabnya ketika saya menuliskan orang tua zaman now berusaha menyediakan semua kebutuhan anak, ya kebutuhan anak zaman now lebih terpenuhi daripada anak zaman dulu. Itu nggak bisa dipungkiri. Kejadiannya memang seperti itu ya. Oke, kita ke slide berikutnya. Slide berikutnya kita mulai membahas anak zaman now. Oh maaf. Anak zaman now ya. Apa sih bedanya anak zaman now dengan anak zaman dulu? Anak zaman now tuntutan akademisnya jauh lebih tinggi. Kenapa kalau saya bilang tuntutan akademisnya jauh lebih tinggi? Kurikulum 2013 yang bertema model tematik itu jauh lebih padat daripada kurikulum yang pernah saya pelajari 30 tahun yang lalu. Dan saya yakin kurikulumnya Pak Niko ketika SD juga nggak sepadat sekarang ya Pak Niko ya.
Iya, benar. Jauh lebih padat. Kemudian banyak kegiatan ekstrakurikuler dan kursus yang harus diikuti oleh anak. Pada saat saya sekolah ya, SD zaman dulu, kemudian SMP juga ya, hampir tidak ada kegiatan ekstrakurikuler di sekolah kecuali pramuka. Tidak ada kegiatan ekstrakurikuler kecuali pramuka. Karena kan banyak ada kursus ekstrakurikuler komputer, menggambar ya. Malah mungkin kalau yang dari SMA ada kimia, ada biologi dan lain-lain ya. Zaman saya dulu SD, SMP ekstrakurikulernya hanya pramuka. Kursus kalau Anda tidak dianggap tertinggal nilainya di kelas, gurunya tidak mau memberi kursus. Tidak mau memberi kursus, beda zaman sekarang ya, semua ada les, PNPR ada les, ada guru les. Zaman dulu ketika tahun 80-an, mungkin juga Pak Niko tahun 90-an akhir gitu ya, apakah lesnya sudah sebanyak sekarang? Saya pikir juga enggak ya. Iya, benar enggak, Pak. Kemudian yang ketiga, anak zaman now itu kehidupannya berputar sangat cepat. Mungkin yang nggak sadar sangat cepatnya kehidupan anak zaman sekarang itu ya, mungkin bisa dilihat begini. Pulang sekolah, ini anak SD ya, saya nggak bicara anak SMP atau SMA. Pulang sekolah pukul 3, atau malah kadang setengah 4 sampai rumah gitu ya, perjalanan setengah jam. Pulang rumah setengah 3, jam 3 atau setengah 4, kemudian bersih-bersih, mandi, istirahat sebentar, keluar kursus lagi, ya kan? Kemudian pulang makannya mungkin di jalan atau makan di restoran atau fast food atau apa, sampai rumah jam 7, lihat TV, main-main sebentar, ketemu orang tua, kemudian jam 9, setengah 10, jam 10 tidur. Besoknya seperti itu lagi. Kehidupannya berputar sangat cepat karena banyak kegiatan yang harus dilakukan ya. Kalau kita kan, kalau saya kok kita ya. Kalau saya dulu ketika SD, pulang SD pukul 12.20 siang. Jadi saya masih bisa makan siang di rumah, kemudian beres-beres PR, kerjakan tugas, jam 3 sudah selesai. Jam 3 sudah selesai ya. Kemudian jam 4 mandi, jam 5 nonton TV. Bisa santai-santai sampai jam 8 malam. Kehidupannya berputar sangat cepat nggak? Nggak. Bahkan cenderung lambat ya. Meskipun hari Sabtu masuk sekolah. Kalau anak sekarang kan enggak. Anak sekarang hari Sabtu libur ya kan. Tapi bagi mereka kehidupannya tetap berputar sangat cepat. Hari Sabtu pun karena dianggap sebagai kompensasi mereka tidak ada istirahat Senin sampai Jumat, itu kalau nggak bangunnya siang, main game seharian, ya jalan-jalan ke tempat wisata bersama orang tua. Ya kan, tahu-tahu hari Minggu malam sudah. Kemudian Senin lagi. Itu terus berputar, cepat sekali. Bagi yang bisa melihat di layar saudara ya, di situ kan ada gambar anak yang bawa tas banyak, buku-buku banyak ya. Itu Permisi adalah, Pak Andi, mohon kenapa? maaf. Ini share screen-nya mungkin masih nyantol, belum ke share screen, ini masih share slide awal Pak Andi. Oh, ya skin-nya nyantol ya? Iya. Ya, nyantol, bener Pak. Saya share screen lagi ya. Masih nyantol? Masih nyantol. Oke, bentar ya.
Sudah? Oke, Mas. Ya, sudah Pak Andi. Terima kasih. Oke. Sudah kelihatan gambar anak kecilnya? Kelihatan Pak Andi. Nah, Majalah Time. majalah Time ini ya, cover majalah Time. Untuk Bapak Ibu yang ingin tahu ini cover majalah Time tahun berapa, saya ingin tahu, kira-kira menurut Bapak Ibu ini tahun berapa? Silakan kalau mau dibuka mic-nya, kalau mau kasih jawaban silakan ya. Kira-kira ini tahun berapa cover Time ini? Tahun 2000-an. Tahun 2000-an ya? Ada lagi mungkin yang mau jawab, ini tahun berapa ini? Kalau menurut Pak Niko, tahun berapa ini, Pak? 19-an kayaknya, tahun 1900. 1990-an ya? Ya, Oke, kalau menurut 90-an. Pak Niko, tahun berapa ini, Pak? Iya, ini kalau saya sama ya, 90-an nih Pak Andi. 90-an. Iya. Cover majalah Time ini tahun 2006 bulan Maret. Tahun 2006 bulan Maret. Itu sudah ada kekhawatiran apakah kita ini terlalu banyak memberikan tugas pada anak ya, tahun 2006 ini. Jadi orang tua, anak yang ada di gambar ini dan sepantarannya sekarang semua sudah menjadi orang tua. Ya enggak? Ini kan zamannya Pak Niko sekolah SMA ya kan? 2006. Pak Niko sekarang sudah jadi ayah ya. Iya. Pak Niko dulu merasa dibebani terlalu banyak seperti gambar ini? Iya. Berarti kalau dibilang apakah terlalu banyak tugas yang harus diselesaikan oleh anak, itu sudah menjadi kekhawatiran 15 tahun yang lalu ya. Oke. Saya ke screen berikutnya. Anak zaman now itu faktor stresnya makin banyak. Mungkin kalau Anda mengerti faktor stres anak sekarang ya. 1, pasti tugas sekolah. 2, kursus. 3 ini sebenarnya stres yang menurut saya seharusnya bukan stres ya, tapi menjadi stres karena anaknya terlampau addicted kepada gadget. Oke? Stresnya itu, kalau nggak ada gadget, mereka merasa kebingungan harus ngapain, jadi stres. Kemudian makin jarang bertemu orang tua atau teman. Zaman sekarang ya paling ketemunya di sekolah, di tempat kursus, dan kalau hari Minggu atau hari libur lainnya bisa ketemuan sama anak-anak tetangga yang usianya sepantaran ya, kalau ada. Kalau nggak ada ya biasanya diem aja di rumah anak zaman sekarang. Jadi kalau stres karena main gadget, ya pasti. Apakah stres karena tidak bertemu teman? Ya mungkin beberapa orang akan mengalami seperti itu ya. Berikutnya slide-nya. Anak zaman now tuh materi dan fasilitas sangat-sangat berlimpah. Sangat-sangat berlimpah dan banyak. Tapi kekurangan panutan dan kekurangan karakter. Biasanya jadi panutan siapa ya di rumah ya? Pasti orang tua ya. Kenapa jadi kekurangan panutan? 1, waktu pertemuannya berkurang banyak. 2, ketika bertemu pun interaksinya juga berkurang banyak. Karena 1, banyak kegiatan masing-masing, 2, gadget. Makanya sebisa mungkin kalau kumpul keluarga, gadgetnya dipinggirin dulu, baik orang tua maupun anak. Ya. 3, kalau mereka misalnya gini, zaman sekarang kan ada beberapa paham yang menganggap bahwa
Jika kita memarahi anak, itu akan menimbulkan trauma di diri anak sampai dia dewasa ya. Pasti ada yang seperti itu ya. Apakah paham seperti itu salah? Saya pikir ya tidak, tapi juga tidak 100% benar. Nanti akan kita bahas di belakang ya. Tapi menurut saya, jika anak salah, kita sebagai orang tua harus memberitahu. Entah itu dengan cara yang menurut kita halus, atau menurut kita agak keras. Kalau main pukul saya juga nggak setuju ya, zaman sudah berubah. Tapi kalau didiamkan juga akhir-akhirnya anaknya jadi nggak ngerti gitu loh. Apa yang harus saya lakukan kalau saya melakukan kesalahan dia nggak tahu. Ya bagi dia lewat aja. Pokoknya saya juga nggak dihukum, saya nggak dimarahi, lewat aja terus. Itu yang menyebabkan dia akan kekurangan panutan ya. Karena itu tadi dia merasa ya nggak apa-apa lewat aja gitu. Oke, slide berikutnya. Anak zaman now itu penuh sosial media ya. Sosial media anak zaman now, itu kalau yang orang tuanya tahu ya, satu pasti YouTube. Ini yang gampang-gampang dulu. Saya akan bahas yang istilahnya gampang-gampang dulu. Yang kita semua tahu. Satu, YouTube. Dua, Facebook. Ya kan yang besar-besar ya. Tiga, Twitter. Itu aja dulu. Tiga aja dulu. YouTube itu mempunyai ratusan bahkan miliaran video yang bermacam ragam yang memang di situ sudah ada istilahnya panduan usia ya. Tapi di Indonesia masuk bioskop aja panduan usia nggak dianggap ya, apalagi YouTube ya. Itu yang membuat anak-anak menjadi penuh dengan hal yang seharusnya mungkin tidak sesuai usia mereka. YouTube. Facebook juga ya, saya menemui banyak anak-anak di bawah usia 13 tahun sudah memiliki Facebook sendiri, padahal harusnya menurut aturannya Facebook kalau di bawah 13 tahun belum boleh. Termasuk juga Instagram. Di bawah 13 tahun sebenarnya tidak boleh. Twitter juga, aturannya seperti itu. Tapi di Indonesia saya lihat sudah banyak sekali yang istilahnya SD aja sudah main Facebook, Twitter, Instagram. Efeknya apa ya pada anak-anak? Yang efek yang pasti ya, satu, anak-anak jadi terpapar hal-hal yang seharusnya mungkin belum saatnya dia terpapar. Dua, orang tua jadi nggak ngerti saringannya di mana gitu loh. Tahu-tahu anak saya kok bisa ngerti ini, ngerti itu, jauh lebih ngerti daripada saya ya. Tapi harapannya sih tidak yang negatif ya, ngertinya yang positif. Kalau ngertinya yang negatif akan lebih susah lagi nanti ya. Oke, berikutnya, halaman berikutnya. Karakternya kosong. Anak zaman now tuh karakternya kosong. Karena dia dipenuhi dengan fasilitas, tapi tidak diisi jiwanya. Harusnya diisi ya jiwanya ya. Isi itu gimana? Dengan memberikan batasan aturan dan memberikan panutan. Oh ini loh kamu harusnya seperti ini. Ini batasan kamu. Ini yang harusnya kamu lakukan. Mungkin bagi kita yang sudah dewasa ini, masa gitu aja harus diberitahu, harusnya ngerti. Anak kecil belum mengerti dan mungkin tidak akan mengerti kalau tidak diberitahu. Oke, slide berikutnya. Nah ini permasalahannya ya. Orang tua zaman now versus anak zaman now. Orang tua diatur oleh anak. Saya mengalami beberapa kasus seperti ini ya. Jadi ketika anaknya masih kecil, mungkin di bawah 5 tahun, orang tuanya menganggap anak yang bisa mengatur orang tua itu sesuatu hal yang menggemaskan. Ya kan? Oh, adik nak mau ini, adik mau itu. Oh, menggemaskan dan pintar. Apakah itu salah? Enggak. Justru itu menunjukkan perkembangan psikologis anak yang bagus. Anaknya punya keberanian dan kepercayaan diri. Tapi ketika orang tua lupa batasan apa yang harus dipakai untuk menjaga anak supaya
anak tetap menjadi anak, orang tua tetap menjadi orang tua, akhirnya kebablasan. Anaknya selalu mengatur orang tua, mau pariwisata ke mana? Ke mana? Ke Batu, nggak mau, bosan ke Surabaya aja. Ya oke. Sekali dua kali nggak apa-apa, lama-lama jadi kebiasaan ya. Dan ketika udah menjadi kebiasaan bagi anak, dia akan merasa ya itu memang yang seharusnya dia lakukan. Oke? Yang kedua, orang tua tidak tahu kelakuan anak di sosial media. Ini umumnya untuk anak-anak yang sudah mengenal sosial media seperti yang saya sebut di depan ya. Twitter, Instagram, Facebook. Apa sih bahayanya sosial media? Satu, dia akan tahu sesuatu yang mungkin tidak sesuai usia. Dua, yang akhir-akhir ini marak itu adalah cyberbullying. Mungkin bagi yang belum cyberbullying itu begini. Dia akan dibully habis-habisan di sosial medianya oleh akun-akun anonim alias tanpa nama. Bagaimana cara dia membalas atau bagaimana cara dia menghadapi bullying cyber di sosial medianya dia itu akan menentukan perkembangan kepribadian dan psikologis anak tersebut. Saya pernah mendapat satu kasus ya, bagaimana orang tuanya itu kebingungan karena anaknya tidak mau sekolah karena mendapatkan cyberbullying di sosial medianya dia. Bagi orang tua itu enggak terlalu penting ya kan. Apa sih pentingnya kamu di cyberbullying kok kamu jadi malu ke sekolah? Kan orangnya juga agak kelihatan. Ya, orangnya mungkin tidak terlihatan bagi orang tua, tapi bagi anak yang sudah terbiasa dengan sosial media, akun sosial media itu mewakili kepribadian. Meskipun anonim ya, namanya nggak jelas, foto profilnya nggak jelas. Kalau bagi kita yang dulu hidup ketika kecil tidak ada sosial media, dibully seperti apapun oleh akun anonim itu tidak mempan. Karena bagi kita itu bukan pribadi, itu hanya numpang lewat, itu bohongan. Tapi bagi anak zaman now yang sudah dari kecil hidup dengan sosial media, akun anonim pun bagi dia itu mewakili kepribadian yang nyata. Jadi ketika dia dibully melalui cyberbullying, akhirnya sampai tidak mau masuk sekolah ya. Orang tuanya juga bingung, apa sih? Cuman nama juga nggak jelas, foto juga nggak ada. Kenapa kamu dijelek-jelekan di situ? Kamu jadi malu dan kamu tidak mau sekolah gitu ya. Orang tuanya jadi bingung dan anaknya semakin bingung karena merasa orang tuanya tidak mengerti. Itu yang terjadi di poin ketiga. Orang tua tidak mengerti apa yang terjadi pada anak zaman now. Apa sih yang terjadi pada anak zaman now? Bagaimana mungkin orang yang tidak pernah kamu lihat bentuk nyatanya itu bisa mempengaruhi psikologis dirimu? Gak usah jauh-jauh lah ya. Kalau saya mungkin angkatannya sudah terlalu tua ya. Coba Pak Niko yang angkatannya masih 2000-an ya. Pak Niko, kalau mengalami cyberbullying seperti yang saya ceritakan tadi, menurut Pak Niko berpengaruh banyak atau enggak? Ya, pengaruh. Berpengaruh ya? Banyak atau enggak? Ya, banyak juga lah. Mau tiap hari dibullying terus. Tapi bagi angkatan 2000-an ke atas, itu sudah berpengaruh ya? Iya. Ya, karena bagi angkatan saya dan mungkin angkatan 90-an, saya berbullying nggak terlalu berpengaruh loh. Kenapa? Lo akunnya aja nggak jelas, namanya nama palsu, ya kan kadang pakai nama-nama yang nggak jelas, foto profilnya juga nggak jelas. Bagi saya ini nggak terlalu penting apa yang dia katakan. Tapi orang tua mungkin juga pikirannya seperti saya gitu ya. Dan akhirnya dia kebingungan ketika anaknya tidak mau sekolah karena mendapatkan cyberbullying. Oke, lanjut ke slide berikutnya. Oh maaf, kelewatan.
Masuk ke pendidikan anak zaman now ya. Semua manusia hidup membutuhkan kasih sayang, baik dari orang tua maupun sesama manusia. Sebenarnya dari zaman dulu ya, mungkin dari zaman manusia pertama juga mungkin, sampai zaman sekarang, itu yang membuat manusia bisa hidup dengan baik, itu adalah kasih sayang dari orang tua dan orang-orang di sekitarnya yang dia kenal. Ya nggak? Kita ini loh bisa jadi diri kita seperti sekarang ini pasti karena dapat kasih sayang dari orang tua maupun orang-orang di sekitar kita yang kita kenal. Ya om, tante, kakek, nenek, tetangga gitu ya. Bagaimana orang bisa menjadi manusia yang utuh kalau dia tidak mendapatkan kasih sayang dari orang-orang yang terdekatnya? Itu hal yang mustahil. Hampir tidak mungkin ya. Jadi kalau anak zaman sekarang mengapa kelihatannya jadi susah diatur dan lain-lain? Saya tidak mengatakan itu kekurangan kasih sayang, tapi mungkin kasih sayang yang dia rasakan itu kurang. Nah, itu lebih bedanya. Kita memberikan kasih sayang merasa tidak kurang-kurang, tapi anak yang merasa mendapat kasih sayang itu kok kurang gitu ya. Terus nggak nyambungnya di mana, Pak? Nah, ini slide berikutnya ya. Kasih sayang dari orang tua itu mendidik dan membina supaya anak bisa menjadi orang yang tidak hanya berguna bagi dirinya sendiri, tapi juga bagi orang lain. Kelihatannya kalimat ini gampang ya, tapi pelaksanaannya susah sekali. Satu, anak berguna bagi dirinya sendiri, semua orang tahu pasti, ya kan? Berprestasi, kemudian istilahnya bisa mengatur diri sendiri, bisa mandiri, itu pasti berguna untuk dirinya sendiri. Berguna bagi orang lain, ini yang tidak mudah dilaksanakan. Apalagi di zaman now. Saya katakan di zaman now. Saya akan cerita sedikit apa yang saya dengar dari ayah dan ibu saya ketika mereka masih kecil dulu. Ayah dan ibu saya adalah orang-orang yang masa kecilnya tahun 50-an dan 60-an. Apa bedanya dengan anak zaman sekarang? Satu, adiknya banyak dan mereka juga harus bertanggung jawab mengatur, mengurus adiknya. Itu kan berguna bagi orang lain, ya kan? Kalau zaman sekarang, nggak usah jauh-jauh lah. Angkatan saya, banyak teman-teman saya yang anaknya 3, berarti susternya 3. Masing-masing anak 1 suster. Apakah bisa diomongkan anaknya berguna bagi orang lain? Ya, mungkin bisa, mungkin enggak. Tapi dari situ aja kita sudah bisa melihat ya, betapa susahnya mendidik anak supaya dia berguna bagi orang lain. Itu sebabnya anak itu selalu merasa kasih sayang yang dia dapat dari orang lain itu kurang. Karena dia minta terus, minta disayang, minta diperhatikan, minta kalau saya ngomong itu dipampersin ya, dibantalin. Kalau saya nggak bisa, tolong dikerjakan apa yang saya nggak bisa. Itulah anak zaman now. Zaman memang sudah berubah ya, tapi kalimat ini tolong diperhatikan dengan benar. Harus berguna bagi dirinya sendiri dan juga bagi orang lain. Orang lain itu nggak usah jauh-jauh, yang deket-deket dulu. Orang tua dan adiknya. Atau kakaknya, atau siapalah. Saudara sepupunya yang tinggal satu rumah lah. Dia sudah berguna atau belum? Kalau hanya berguna bagi dirinya sendiri, oke, itu baik. Tapi ketika dia sudah bertambah dewasa dan dia hanya berguna bagi dirinya sendiri, loh, orang lain makan merasa heran, loh, ini udah kelas 3 SMP kok tidak mau mengurus, membantu orang tua, ikut membantu ngajarin adik dan lain-lain. Loh, apakah itu merasa bersalah atau tidak? Ya, itu adalah didikan sebenarnya ketika dari dia kecil.
Saya katakan dari hasil pengalaman saya dengan teman-teman saya, termasuk yang tadi anaknya 3, susternya 3, itu dulu ya 15 tahun yang lalu. Beberapa bulan yang lalu sebelum pandemi juga sempat bertemu. Ketiga saudara itu ya sama sekali tidak saling membantu kalau saya lihat ya. Ya sibuk sendiri-sendiri. Loh kenapa bisa seperti itu? Ya karena dari kecil dia tidak dibiasakan untuk saling membantu. Kalau ada apa-apa loh itu kan ada susternya sendiri ya suruh itu dulu. Itu akan terbawa terus sampai dewasa, nggak bisa anak ketika dia sampai umur 12 pakai suster misalnya. SMP nggak pakai suster, kemudian SMP dia tiba-tiba bisa membantu adiknya. Itu sesuatu yang tidak mungkin. Oke, saya ke slide berikutnya ya. Pendidikan anak zaman now itu harusnya bagaimana sih? 1, menjaga keseimbangan. Nanti yang dimaksud keseimbangan apa akan ada di slide berikutnya ya. 2, menanamkan rasa hormat pada diri sendiri dan orang lain. 3, tidak mengharapkan perubahan instan. Oke, saya jelaskan satu-satu ya per poin ya, slide berikutnya. Nih, menjaga keseimbangan adalah, apa sih yang dimaksud menjaga keseimbangan? Setiap anak itu mempunyai karakter masing-masing, tugas orang tua yang berusaha memberikan pola pengasuhan yang sesuai untuk anaknya. Sekitar 2 tahun yang lalu, ketika saya sempat kumpul-kumpul dengan teman-teman seangkatan ya, mereka ada yang anaknya sudah SMA waktu itu mau kuliah. Sempat kita saling berdiskusi sebentar mengenai pola pengasuhan anak. Pola pengasuhan anak yang dianut oleh teman saya itu, yang anaknya sudah mau kuliah, adalah pola pengasuhan model lama. Jadi istilahnya pola pengasuhannya gini, anak harus ngikutin orang tua, anak harus diberikan tegasan, harus disiplin mulai kecil, dan lain-lain. Oke, hasilnya anak tersebut ketika mau masuk kuliah, dia sudah siap. Dan saya senang itu. Dan saya senang sekali. Sebaliknya ini ya, ada orang tua lain yang angkatannya sama tapi anaknya masih SMP gitu ya. Dia memberikan kelonggaran yang lebar dan besar pada anaknya. Kamu mau ngapain boleh, kamu mau atur jadwal sendiri boleh. Anaknya bisa berhasil juga. Waktu itu dia mau masuk SMA 1 Yusuf ya, anaknya. Dan masuk ranking. Pasti orang-orang tua di sini pasti pada tanya, loh Pak kalau begitu yang benar itu bagaimana? Yang tegas, disiplin, atau sebaliknya yang longgar dan memberikan ruang bagi anak? Saya akan berikan jawaban ini, tolong diperhatikan baik-baik ya. Anak yang mendapatkan orang tua yang memberikan pola disiplin, kebetulan nih ya, anaknya adalah anak yang pemberani dan istilahnya ekstrovert. Anaknya itu ketemu siapapun tidak takut. Dari kecil itu, dia selalu bersalaman dengan orang-orang dewasa termasuk saya. Ketika dia masih SD. Ketemu lagi, dia udah mau masuk kuliah. Ekstrovert sekali anaknya, dia nggak peduli. Dia menganggap kita ini seperti temannya semua. Jadi ketika pola pengasuhannya tegas dan disiplin, ya itu cocok memang buat dia. Sementara yang tadi SMP kelas 3 mau masuk SMA 1 Yusuf, itu anaknya pemalu. Anaknya nggak berani ngomong, kalau nggak diajak ngomong, diem aja senyum-senyum di sebelah papanya gitu ya. Jadi pola pengasuhannya sesuai, yaitu sesuai, diberikan kelonggaran, diberikan motivasi supaya anaknya berani tampil dan lain-lain. Pola pengasuhannya kebetulan pas. Yang satu disiplin anaknya ekstrovert, yang satu longgar anaknya introvert. Itu pas kebetulan. Loh Pak Andi, ada yang nggak pas nggak? Ada. Ada. Teman saya ada yang anaknya nggak pas. Laporan orang tua dalam diskusi tersebut adalah seperti yang tertulis di depan tadi. Anak tidak mau nurut, 1.
orang tua yang harus ngikutin anak 2, ya. Kenapa kok seperti itu? Karena anaknya ekstrovert, pemberani, tapi orang tuanya memberikan pola pengasuhan yang longgar. Kamu mau apa? Boleh. Kamu mau beli apa? Oke. Kamu mau kemana? Iya, papa turutin. Loh, kalau masih di bawah 5 tahun, oke ya. Anaknya masih kecil, masih menggemaskan. Kalau udah 12 tahun, udah menggemaskan lagi. Gemes gitu ya orang tuanya ya. Bukan gemes dalam artian lucu. Gemes banget. Sampai rambutnya orang tuanya keriting semua ya. Karena orang tuanya kalah terus dengan anaknya. Dan itu yang mereka diskusikan dalam arisan dadakan papa mama angkatan tahun 97 gitu ya. Apakah hal tersebut terjadi pada Bapak Ibu? Nanti akan kita lihat di jawaban yang kalian Bapak Ibu sudah sampaikan ya. Ke slide berikutnya. Yang kedua adalah pengertian rasa hormat harus diajarkan gimana? Saya pernah mendapatkan satu kasus, anaknya itu tidak peduli dengan kepala sekolah maupun guru maupun siapapun, harus mengikuti apa yang dia mau. Anda tahu anaknya umur berapa? Anaknya kelas 2 SD. Umur 8. Dia tidak punya rasa hormat sama sekali pada orang lain, bahkan kepada orang tuanya. Ketika datang ke Gentle Goose untuk konsultasi dan lain-lain, yang saya tanyakan pertama adalah bagaimana orang tua berusaha mengajarkan pola disiplin dan rasa hormat di rumah. Jawaban orang tua, mereka mengatakan begini, bukannya itu nanti bisa mengerti sendiri ya Pak, ketika anaknya sudah semakin besar. Ada di antara kita yang tidak perlu belajar menyetir mobil hari ini sampai Desember, kemudian Januari bisa setir mobil sendiri. Ada di sini? Ada nggak? Saya yakin nggak ada ya. Harus latihan ya. Ya kan? Ikut latihan setir mobil yang 10 kali, kalau masih nggak bisa tambah 2 gratis itu ya. Kenapa nggak harus seperti itu? Karena etika, rasa hormat ini kan sebenarnya termasuk dalam etika ya. Etika dalam otak manusia itu tidak termasuk dalam otak yang mengatur insting. Etika itu harus dipelajari. Etika itu bukan insting. Tidak ada satupun orang yang dilahirkan dengan tiba-tiba mengerti rasa hormat. Tidak ada. Insting itu apa? Rasa takut, rasa sayang, itu masuk di otak yang mengatur insting. Etika itu tidak termasuk di otak yang mengatur insting. Jadi harapannya untuk orang tua bisa mengajarkan rasa hormat anak pada dirinya sendiri dan orang lain sejak dia masih bayi. Loh Pak, masih bayi mana ngerti? Mengerti. Contoh, kalau anak nangis ketika bayi, menyembur-nyemburkan susu, memukul-mukul wajah kita sebagai orang tua ya. Jangan dibiarkan loh ya. Jangan dibiarkan loh. Kita kan merasa loh anaknya masih bayi, ini nggak ngerti, ini belum setahun Pak. Pegang tangannya dengan lembut dan usapkan tangan tersebut di muka kita sambil bilang, tangan untuk menyayang, bukan untuk memukul. Susu untuk diminum, bukan untuk disemburkan, dan seterusnya. Loh, besoknya masih gitu lagi, Pak? Iya. Tidak ada orang yang bisa menyetir mobil sekali bisa. Anak kecil juga sama. Tidak bisa mengerti rasa hormat hanya dalam sehari. Itu butuh latihan mungkin beberapa bulan tergantung kondisi anak masing-masing. Sedini mungkin harus diajarkan rasa hormat pada diri sendiri dan rasa hormat pada orang lain. Oke, berikutnya slide-nya. Ini yang untuk perkembangan karakter anak ya. Anak usia balita itu berubah setiap 1 bulan. Bagi yang sudah punya pengalaman menjadi ayah dan ibu pasti ngerti ini ya.
Bulan lalu masih belum bisa tengkurap, bulan ini sudah bisa. Bulan lalu belum bisa ngomong sudah bisa gitu. Setiap 1 bulan dia berubah. Anak usia 5 sampai 9 tahun itu berubah setiap 3 bulan. Ini kelihatan jelas pada mainan yang dia sukai. Jangan heran kalau kita menganggap, loh anaknya kok bosenan toh. Baru dibeliin mainan A, sudah bulan depan udah nggak mau mainan B. Itu yang disebut dengan perkembangan sebenarnya. Bukan bosenan sebenarnya, itu perkembangan. Anak usia 9 sampai 12 tahun itu berkembang atau berubah setiap 6 bulan. Anak usia 12, ini masuk remaja ya, usia 12 sampai 15 tahun itu setiap 12 bulan alias 1 tahun. Sedangkan remaja usia 16 tahun ke atas itu umumnya sudah lebih stabil dan lebih susah untuk berubah. Kenapa kok ini perlu saya tulis di sini ya? Karena satu, ini adalah patokan bagi kita orang tua untuk mengajari anak supaya tidak mudah menyerah. Jadi anggapannya begini, saya punya anak usia 10 tahun, saya kepingin anak itu berubah menjadi anak yang berdisiplin. Sebelumnya belum. Pak, berapa lama ya saya harus berusaha mengajari anak saya? Kok ini sudah 2 bulan sama sekali nggak ada perubahan? Anak usia 9 sampai 12 tahun itu berubahnya setiap 6 bulan. Jadi minimal kita harus berusaha mengajari anak kita 6 bulan. Nggak bisa kita ngomong, loh, saya capek Pak, cuman sebulan bisanya. Ya, kalau Anda pengen anak Anda berubah dalam sebulan, Anda harus mengajar anak Anda pada saat dia di bawah usia 5 tahun. Di bawah usia 5 tahun pasti sebulan berubah. Kalau nggak percaya ya, yang usianya di bawah 5 tahun anaknya, misalnya gini, makanya nggak mau duduk di kursi, lari-lari terus. Anda coba selama 1 bulan Anda berusaha mendudukkan dia di kursi setiap kali dia makan. Dijamin bulan depan dia pasti lebih banyak duduknya daripada lari-larinya. Itu yang saya sebut bagaimana apa yang menjadi patokan ini supaya orang tua mengerti. Loh, kok anak saya nggak berubah-berubah 3 bulan? Loh, anaknya usia berapa? Anak saya sudah 12 tahun, Pak. Ya, butuh waktu lebih lama. 12 bulan butuhnya. Lu lama sekali Pak. Iya, jika Anda tidak melakukan sekarang, usia 16 tahun sudah lewat. Tidak bisa diubah. Kecuali terjadi sesuatu yang membuat anak tersebut berubah. Saya pernah mengalami satu orang tua konsultasi ke Gentle Goose dengan masalah anaknya tidak mau mandi di jam yang diatur oleh orang tua. Jadi maksudnya di jam antara jam 4 sampai jam 7 malam, jam 4 sore sampai jam 7 malam. Ya kan jam mandi ya sekitar segitulah. Anda tahu jam mandinya dia jam berapa? Jam 2 pagi. Dan usianya berapa? 17 tahun. Saya heran. Waktu usia 10 tahun dia mandinya jam berapa, Bu? Terserah dia mau pulang sekolah kalau gerah ya mandi, atau mau setelah makan malam ya mandi. Berarti selama ini nggak pernah diberikan jadwal. Tidak pernah Pak Andi. Sekarang usianya sudah berapa? 17 tahun. Saya harus bilang ke ibu itu saya angkat tangan. Anak usia 17 tahun kalau masih belum bisa mengerti jam mandi, berarti dia tidak akan pernah tahu jam mandi. Udah, itu aja udah. Apakah terlambat? Iya. Saya harus dengan menyesal mengatakan, iya, terlambat. Kalau Anda ingin anak Anda mandinya teratur, lakukan di usia 5 sampai 9 tahun. Pasti sampai dewasa dia mengerti, oh, jam 4 sampai jam 7 malam itu jam mandi. Ya kira-kira jam segitulah saya harus mandi. Bagi kita yang pernah kos bareng-bareng dengan teman ya, pasti pernah merasakan ada yang tidak mau mandi sebelum jam 10 malam. Saya punya teman seperti itu. Dan untungnya saya kuliah di Surabaya ya. Kalau kuliah di Malang, Anda tiap malam mandi jam 10 malam, mungkin 1 tahun masuk rematik sudah ya. Tulang-tulangnya sakit semua.
Soalnya dingin. Oke, slide berikutnya. Ini adalah pola pendisiplinan anak yang salah yang mungkin dilakukan oleh beberapa orang tua. Usia sampai 3 sampai 12 tahun ya nggak apa-apa, masih kecil, nanti bisa sendiri. Usia 12 sampai 16 tahun ya masih belajar kok Pak, nggak apa-apa, remaja memang gitu. Begitu usia 16 tahun ke atas, minta diperketat semua, termasuk pengeluaran dan keluar masuknya anak dari rumah. Saya mengalami satu kasus seperti ini ya. Terjadi bentrok besar antara orang tua dan anak. Saya heran, kenapa terjadi bentrok besar? Iya Pak, lo itu sudah umur 16 kelas SMA 1. Masa pulang jam 10 malam nggak ngomong, nggak telepon, dan lain-lain. Saya bingung. Mulai keluar seperti itu usia berapa Pak? Maksudnya apa ini? Lo keluar usia sampai usia berapa itu keluar malam? Lo selama ini nggak pernah ada batasan loh Pak, masih kecil. Keluarnya kan sama saya. Gitu. Oh ya ini sebabnya ya. Jadi orang tua itu merasa kalau usianya masih kecil itu nggak apa-apa. Segala sesuatu boleh. Begitu dia dewasa, segala sesuatunya harus diperketat. Karena satu, mungkin secara finansial butuh uang banyak ya kan. Minta motor, minta ini, handphone, ini itu, laptop. Kemudian dua, ini berhubungan dengan pergaulan. Sudah bisa punya anak dan bikin anak sendiri, itu pasti jadi kekhawatiran orang tua yang terbesar. Jadi kalau usia 16 tahun harus diperketat nih. Ini yang salah ya. Yang benar gimana Pak? Ini adalah gambar yang benar. Jadi ketika 3-12 tahun, itu supervisinya harus lebih ketat. Usia 12-16 tahun, mulai latihan disiplin mandiri. Supervisinya sudah bisa dilepas. Jangan dibalik ya. Usia 3-12 tahun dibiarin, masih kecil Pak, nanti kalau dilarang-larang ini itu, jadinya takut, segala sesuatu nggak mau, takut ini, takut itu. Bukan masalah takut atau enggak. Kalau anaknya ekstrovert, pemberani, itu meskipun Anda berikan disiplin yang ketat, dia tetap akan berani. Bukan masalah pola disiplin yang kita lakukan, tapi jiwa anak tersebut bagaimana. Saya sering mengalami seperti ini. Anaknya memang ekstrovert, anaknya pemberani, orang tuanya memberikan penilaian begini. Udah nggak usah dilarang-larang, nanti takut anaknya. Nanti trauma anaknya. Ya oke. Begitu usia 16 tahun, dia kebingungan anaknya pulang malam, anaknya nggak telepon, anaknya nggak WA. Jadinya bingung sendiri ya. Oke. Slide berikutnya. Orang tua perlu mengerti dan menggunakan perubahan karakter anak sesuai usia agar anak berkembang menjadi lebih baik ke arah yang positif. Siapa yang kepingin anaknya ke arah yang negatif? Tidak ada, semua ingin ke arah yang positif. Hal-hal yang praktis yang bisa dilakukan untuk mendidik anak, melakukan pekerjaan rumah sesuai usia. Saya merasa ini sesuatu yang sudah ditinggalkan zaman sekarang ya. Pekerjaan rumah kalau yang melakukan bukan asisten rumah tangga, ya orang tuanya yang melakukan. Terus terang ini, nggak usah yang jauh-jauh. Menata piring yang sudah dicuci itu pun orang tua atau ART mencuci piringnya sendiri ya, piring bekas makanannya sendiri itu adalah orang tua atau ART. Padahal usia anaknya sudah SMP. Anaknya sudah SMP. Saya masih ingat saya mulai mencuci piring saya sendiri itu kelas 3 SD. Kelas 3 SD, sudah bisa anak itu sebenarnya mencuci piringnya sendiri. Nggak usah disuruh mencuci yang aneh-aneh lah ya. Piring, sendok, garpu, makan sendiri. Udah itu aja dulu. Membereskan mainan juga, berapa banyak orang tua yang ketika anaknya lari dari mengacak-ngacak mainan di toko, yang membereskan mainan adalah orang tuanya. Anaknya nggak diajak membereskan, lari ya lari aja udah. Dipanggil nggak mau kembali ya sudah. Ya anaknya memang gitu Pak. Ya udah nggak apa-apa lah. Sekali-sekali nggak apa-apa. Berkali-kali itu akan menjadi kebiasaan ya. Berikutnya hal yang praktis yang bisa dilakukan untuk mendidik anak. Mempunyai hobi yang positif.
lupakan mengenai gadget. Hobi yang positif itu bukan gadget. Oke? Hobi yang positif ya elektronika, robotik, komputer, menggambar, melukis, piano, musik, menyanyi, bukan gadget. Beberapa kali saya bertemu orang tua yang konsultasi, saya tanya, hobi anaknya apa? Main gadget, Pak. Itu bukan hobi. Harus dimengerti bahwa main gadget bukan hobi. Nonton TV bukan hobi. Oke, berikutnya. Mempunyai binatang peliharaan yang menjadi tanggung jawabnya. Punya anjing yang kasih makan orang tua, yang mandiin ART, itu bukan tanggung jawab anak. Sama aja, dia cuma mainan aja sama anjingnya. Nanti kalau anjingnya pup, anjingnya sakit, anjingnya waktunya makan, anjingnya waktunya dimandiin, itu urusan orang lain. Itu namanya bukan tanggung jawab dan itu bukan hobi. Harus diberikan tanggung jawab. Ini adalah latihan. Bersihkan kandang, mandiin anjing, mandiin kucing, ngasih makan ikan hias, dan lain-lain, mandiin kelinci. Itu adalah tanggung jawab latihan sejak dini. Ini quote terakhir ya, tidak ada sesuatu yang bisa berubah langsung tanpa proses. Dampingilah anak kita dalam proses menjadi manusia yang lebih baik. Tugas orang tua yang terbesar itu sebenarnya adalah mendampingi anak dalam proses menjadi manusia yang lebih baik. Mendampingi anak menjadi lebih baik. Bukan menyuruh anak menjadi lebih baik. Tidak akan bisa. Manusia bukan program komputer ya. Kalau program komputer gampang, tinggal ketik, jadi udah. Manusia adalah pribadi yang kompleks. Jadi kalau ingin pribadi yang kompleks itu lebih baik, dampingilah. Oke? Ini sudah sampai slide terakhir. Saya akan stop share screen ya. Dalam chat akan saya baca ya Pak Niko ya, chatnya ya. Baik, Pak Andi. Sudah masuk ada beberapa chat, ada 10, kurang lebih 10 atau 9 Pak Andi yang masuk untuk jawaban pertanyaan yang tadi Pak Andi berikan. Ya. Oke, saya lihat sebentar ya. Kenapa kok saya tanyakan pertanyaan-pertanyaan ini ya? Satu, saya ingin tahu hubungan kedekatan orang tua dengan anak itu seberapa lama? Berapa lama kita berinteraksi dengan anak? Karena zaman sekarang kan ada pikiran gini, oh kuantitas waktu pertemuan nggak masalah Pak, yang penting kualitas. Ya, kualitas itu tidak akan ada jika tanpa kuantitas. Karena ini yang seperti yang di depan saya katakan ya, yang perlu itu adalah pendampingan, bukan pemrograman anak. Jadi yang dilakukan adalah pendampingan anak. Pendampingan butuh waktu. Oke, berapa jumlah kursus yang diikuti anak? Ada yang bilang tidak ada yang saat ini belum, yang macam-macam ya. Saat ini belum ada, ya oke. Kemudian siapakah idola anak Anda? Kenapa kok saya tanyakan ya? Idola itu penting untuk pembentukan kepribadian. Anak yang terlalu banyak main sosial media pasti tidak punya idola. Banyak main sosial media dan game itu pasti tidak punya idola. Kalaupun punya idola, idolanya bakal idola yang aneh. Anda tahu aneh? Idola yang aneh tahu ya? Kriteria idola yang aneh. Kalau zaman dulu orang ngomong itu nyeleneh gitu ya. Istilahnya rambutnya punk, warnanya warna-warni atau pakai riasan gotik dan lain-lain. Kalau Anda sudah kuliah seperti itu idolanya, saya maklum. Tapi kalau Anda masih SD idolanya seperti itu, berarti tidak sesuai usia ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, masalah yang dihadapi Anda dengan anak Anda. Oke, ini kan saya bacakan masalahnya.
Rasa kurang bahkan tidak percaya dengan anak, sering terjadi miskomunikasi dengan anak. Iya. Rasa tidak percaya dengan anak itu biasanya dimulai karena kita merasa dia selalu adalah anak. Ngerti ya maksudnya ya? Kita memang orang tua, sudah tidak berubah lagi, sudah statis. Misalnya usia sudah di atas 30, sudah statis ya. Perubahannya jauh dibandingkan anak usia 10 tahun. Anak usia 10 tahun, seperti yang saya tulis di depan ya, berkembang dengan pesat. Apa yang dia tidak bisa tahun lalu, tahun ini mungkin sudah bisa. Rasa tidak percaya itu biasanya keluar karena kita selalu menganggap anak kita anak kecil. Saya pernah mengajar dalam sebuah training, teacher training ya. Salah satu patokan Anda menganggap anak Anda sudah dewasa atau tidak adalah pada usia berapa Anda mempercayakan anak Anda menyeberang jalan sendiri. Tanyakan itu pada diri kita masing-masing. Pada usia berapa dulu kita dipercaya orang tua untuk menyeberang jalan sendiri? Tidak usah digandeng, tidak usah pakai pendamping, usia berapa? Kalau saya pribadi, saya masih ingat usia 11 tahun, kelas 5 SD. Orang tua saya tidak menggandeng tangan saya maupun mendampingi saya menyeberang jalan. Itu tandanya orang tua saya menganggap saya sudah cukup besar, cukup dewasa untuk membawa diri dalam masyarakat. Kalau Anda tidak percaya dengan anak Anda ya, nggak masalah kalau anak Anda usianya masih kecil. Masih di bawah 10 tahun, 8 tahun, ya nggak apa-apa lah ya, wajar. Kalau rasa percaya tidak percaya itu berlanjut sampai usianya 15 tahun, berarti ada sesuatu yang harus kita ubah di diri kita sendiri dalam cara pandang terhadap anak. Jangan menganggap anak kita anak kecil terus. Dia sudah besar. Kita harus berbicara dengan dia sebagai orang dewasa terhadap sesama orang dewasa. Ya enggak? Kalau enggak ya itu tadi, kita nggak akan pernah percaya. Lah kamu masih kecil, ngerti apa gitu ya. Apakah itu akan terjadi? Iya, sering saya melihat seperti itu. Oke. Apa yang sering dialami masalah dengan Anda dalam belajar sering bosan, khusus anak usia 4 dan 6 tahun. Oke. Belajar sering bosan itu satu, pasti ada hal yang membuat dia terdistraksi atau teralihkan dari apa yang dia mau pelajari. Contoh gini, ini lagi jam-jamnya mau belajar gitu ya. Ternyata pada jam-jam mau belajar itu acara di TV bagus, satu. Dua, lagi diajak main game sama temennya. Atau tiga, mau ngerumpi dengan temennya di sosmed yang pada jam-jam tersebut. Tidak ada omongan orang bosan kalau tidak ada acara lain. Loh, nggak usah jauh-jauh. Kita aja loh disebut bosan kalau nggak ada acara kan. Ya kan pasti ngomongnya gitu kan. Lah, nggak ada kegiatan apa-apa, bosan. Sekarang saya tanya, kalau bosan itu Anda diem aja atau Anda berusaha mencari kegiatan lain? Pasti mencari kegiatan lain, ya kan? Loh, kalau Anda bilang bosan dan kemudian dia tidak mau belajar, tolong diselidiki, apakah itu jamnya dia mau main game, jamnya dia mau main TV, atau jamnya dia mau ngerumpi dengan temannya, dan lain-lain. Itu adalah alasan anak bilang dia bosan. Jangan kita menyerah terus, oh anaknya bosan ya udah. Berikan jadwal yang jelas pada anak kapan dia boleh main game, kapan dia boleh main nonton TV. Oke? Pertanyaan berikutnya. Anak cenderung suka mau sendiri karena terbiasa dimanjakan neneknya saat ortu bekerja ya.
salah satu masalah orang tua zaman now ya. Orang tua bekerja, ikut nenek atau ikut siapalah, pokoknya yang longgar. Pulang-pulang orang tuanya bingung loh, kok segala sesuatu belum selesai, belum dikerjakan. Orang tuanya ikut ribut, ikut ngerjakan. Apakah ini boleh dilakukan? Boleh sekali-sekali, tapi kalau sudah jadi kebiasaan tidak boleh. Satu, harus bicara dengan neneknya yang menjadi panduan anak tersebut pada saat kita bekerja misalnya. Dua, bicara dengan anaknya. Apalagi kalau anaknya udah di atas 12 tahun, bisa diajak bicara. Anak sekarang 12 tahun itu sudah dianggap lumayan dewasa dalam hal pengertian. Bukan seperti zaman kita dulu ya, 12 tahun menari-lari di lapangan, bawa layangan gitu ya. Anak sekarang 12 tahun itu seperti anak zaman dulu usia 16 tahun. Bisa diajak bicara udah. Kalau nggak bisa diajak bicara, dia menolak gini gitu, itu tandanya dia banyak hal yang akan dia kerjakan waktu kita tidak di rumah, yang bukan pekerjaan sekolahnya dan itu yang harus kita benarkan. Oke? Berikutnya, di luar kegiatan sekolah, keseharian anak banyak memegang gadget dan YouTube. Motivasi belajar dan kesemandirian masih belum tumbuh ya. Ini jadi masalah besar ya. Selama kita tidak menumbuhkan kedisiplinan, disiplin itu tidak akan tumbuh. Selama kita tidak memberikan jadwal, jadwal itu tidak akan terbentuk. Jadi mau tidak mau ya itu harus dilakukan. Berikan jadwal, berikan tugas, dan dia harus melakukan. Loh Pak, sampai kapan? Sesuai usia masing-masing. Semakin tinggi usia, semakin lama berubah. Jadi kalau bilang, usia anak saya 13 tahun, Pak, sampai kapan? 1 tahun. Terpaksa, mau nggak mau. Mau nggak mau, terpaksa udah. Kalau Anda cuma dalam 2 minggu menyerah, ya itu yang diinginkan oleh anak Anda memang. 2 minggu menyerah kan, Mama? Papa menyerah kan? Ya, itu yang dia inginkan. Kita sebagai orang tua jangan kalah dengan anak ya. Tapi kalaupun kalah, jangan mundur ya, kalah cuma sekali. Seperti kata Winston Churchill ya, lose the battle but not the war. Kalah perang sekali nggak apa-apa, tapi menang semua nanti. Perangnya selesai dia menang ya. Kemudian berikutnya, bagaimana dengan orang tua tunggal? Orang tua tunggal bagaimana ya caranya ya? Orang tua tunggal mempunyai kesulitan yang lebih tinggi daripada orang tua yang istilahnya bukan single parents, pasti. Contoh misalnya begini, tidak ada figur ayah yang memberikan panutan untuk anak laki-laki, itu sudah pasti satu. Dua, segala sesuatu harus dilakukan yang mestinya oleh 2 orang tua hanya jadi 1. Pasti capek, capeknya pasti double. Contoh misalnya begini, apa yang bisa dibagi dengan suami atau apa yang bisa dibagi dengan istri, akhirnya dilakukan hanya oleh 1 pasangan saja. Ini bukan hanya untuk pasangan yang bercerai ya, saya pikir ya. Pasangan yang pasangannya bekerja di luar negeri atau luar pulau, itu juga sama sebenarnya. Anaknya menjadi anak yang hanya istilahnya mengenal 1 jenis orang tua, misalnya hanya mengenal mama. Panutan Bapak gimana? Apakah bisa digantikan? Saya dengan tegas jawab, belum bisa. Apakah tidak tergantikan? Bisa digantikan, bukan berarti tidak tergantikan. Caranya gimana? 1, kalau anaknya, kalau pasangannya misalnya hanya ada ibu gitu ya, berarti ibu harus menggantikan peran bapak. Bukan berarti ibunya berperan sebagai bapak ya, beda. Ibunya harus menggantikan bapak. Contohnya begini, mama atau ibu itu di mana-mana kan lebih lembut, ya kan? Kalau anaknya nangis ya udah nggak apa-apa, ya udah nanti udahlah, nanti biasa. Kemudian kalau marahi paling cuma ngomel-ngomel gitu ya. Berperan sebagai bapak berarti Anda harus lebih tegas. Anda harus seperti seorang laki-laki. Loh ini susah ya memang ya.
Bagaimana seorang wanita berperan sebagai seorang laki-laki itu susah, saya tahu itu. Atau sebaliknya, seorang ayah yang misalnya berpisah dengan ibu, kemudian harus membesarkan anak gadisnya. Bagaimana dia bisa mengerti pergumulan seorang wanita ya? Tapi namanya tidak ada yang mustahil kalau Anda niat. Anda mau baca buku, Anda mau belajar, Anda mau tanya-tanya dengan teman Anda, pasti bisa. Anda akan berusaha menggantikan figur yang hilang tersebut, meskipun tidak 100%, ya minimal 50%. Harapannya seperti itu ya. Kemudian pertanyaan terakhir, bagaimana cara orang tua memberikan batasan jika anak sudah remaja dan sulit diatur? Remaja itu kan orang dewasa mini. Benar nggak? Maksudnya orang dewasa mini itu begini. Badannya sudah orang dewasa, tapi mentalnya masih separuh anak-anak. Itulah remaja. Yakin kan seperti itu? Badannya sudah lebih tinggi dari ayahnya. Kalau yang cewek sudah lebih cantik dari mamanya, dari ibunya, seperti itu. Tapi apakah mentalnya sudah melampaui orang tuanya? Saya bisa jawab dengan pasti belum. Jadi kalau orang tua ingin memberikan batasan pada anak yang sudah remaja dan sulit diatur, tidak bisa tidak harus bicara one to one, person to person, sebagai orang dewasa ke orang dewasa lain. Termasuk konsekuensi. Ini yang susah biasanya. Orang tua itu nggak bisa ngasih konsekuensi ke anak. Satu, takut dimusuhi anak. Dua, takut anak trauma. Itu pasti udah. Ya kan? Takut dimusuhi anak, ya semua angkat tangan. Takut anak trauma, ya semua angkat tangan. Ya, pada saat saya pernah sekali training parenting seperti itu. Semua orang tua takut dimusuhi anak, saya juga bingung. Satu rumah tapi takut dimusuhi anak, ya itu ya. Ada yang takut dimusuhi anak di sini? Oh, Pak Niko. Enggak ya, Pak ya? Takut dimusuhi anak enggak? Enggak, jangan takut. Anak itu tahu siapa yang sayang, siapa yang enggak. Bagaimana dia tahu? Loh iya, dari kecil sama-sama. Bohong kalau dia ngomong dia nggak tahu. Tahu. Kalau dalam kemarahannya dia bilang, papa atau mama nggak sayang sama saya, itu hanya sementara. Bohong kalau dia tahu, nggak tahu papa mamanya nggak sayang sama dia. Bagaimana cara memberikan batasan pada remaja yang sulit diatur? Satu-satunya cara diajak omong, diberikan konsekuensi. Contoh begini, mulai besok atau mulai bulan depan, kalau kamu tidak di rumah sebelum jam 10 malam, sepeda motor, mobil, uang sakumu tidak diberikan, titik. Tergantung kita sebagai orang tua masing-masing dengan tegas, disiplin menjalankan apa yang sudah diucapkan. Kalau bulan depan dia pulang jam 11 terus dan kita diem aja, kunci mobil nggak diambil, kunci motor nggak diambil, minta uang jajan dikasih, Pak, Ma, ini mau nonton bioskop, sudah mulai buka setelah pandemi, udah 5 bulan nggak nonton nih, Ma. Kasih lagi uangnya. Loh, yang harus disalahkan siapa? Anaknya atau kita? Ya kita lah. Sudah ngomong sendiri, nggak ditaati sendiri, hanya anaknya tahu ini macan kertas nih. Orang tuanya cuma ngomong doang di kertas, kalau penegakan disiplinnya nol. Ya kan? Remaja itu sebenarnya malah lebih gampang aturannya daripada yang sudah, yang masih kecil. Karena sebenarnya mereka sudah tahu. Oke? Ada lagi pertanyaan? Mungkin Pak Niko saya terlewat. Rasanya sudah semua ya? Sudah Pak. Oke. Saya serahkan kembali kepada Pak Niko. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih juga untuk peserta dan LFN. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak Niko. Oke, terima kasih untuk Pak Andi untuk materinya hari ini. Berikut akan saya infokan untuk
seminar online Gentle Course selanjutnya. Oke, seminar online Gentle Course selanjutnya pada hari Jumat tanggal 14 Agustus tahun 2020 pukul 4 sampai 5 sore dengan tema life skill yang perlu dimiliki anak dengan pembicara Ibu Li Weijen. Lalu pada tanggal 22 Agustus hari Sabtu ini ada workshop online tentang stimulasi oral motor pukul 1 siang sampai pukul 4 sore dengan pembicara Ibu Esther Melian Siswanto, AMDDW. Pada workshop ini juga akan diadakan praktek secara langsung. Lalu untuk yang terakhir, seminar online-nya pada hari Jumat tanggal 28 Agustus dengan tema lepas dari kecanduan gadget dengan pembicara Saudara Andrew Rian Samuel, merupakan motivator muda, udah 19 tahun dan juga penulis buku. Untuk info lengkap tentang seminar online dan workshop online Gentle Course bisa dilihat di Instagram Gentle Course @gentlecourse_malang atau bisa langsung WA di 081 217 544 844. Nah, seminar online Gentle Course juga dapat diinfokan atau dibagikan kepada teman atau orang-orang yang lain dan semoga seminar online Gentle Course ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Kata terima kasih kepada Bapak Andi sebagai narasumber hari ini. Terima kasih semua juga untuk peserta hari ini dan pendengar setia radio Gala FM. Akhir kata, saya minta maaf bila ada salah kata dan yang kurang berkenan. Sampai jumpa lagi pada seminar online Gentle Course selanjutnya. Terima kasih dan selamat sore. Selamat sore. Sore, terima kasih. Terima kasih.